Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handika di tata cara apa saja. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tips dalam memilih kamera camcorder. Nah, sebelumnya tentu seperti biasa saya mohon maaf dulu ya kepada senior-senior yang menonton video ini, karena saya tahu yang namanya IT selalu berkembang ya. Bila apa yang saya sampaikan di video ini dirasa kurang cukup atau ada kesalahan, mohon maaf dan mohon dikoreksi saja. Oke, jadi begini, untuk sebuah perencanaan membeli kamera banyak orang terpaku pada sensor, terus resolusi dan merek biasanya ya. Kita sering bertanya-tanya kepada penjual, ini berapa megapiksel, terus ini mereknya apa, ini ISO-nya berapa gitu ya. Terus kita mengatakan, wah harganya berapa, ternyata ini murah loh gitu kan. Ketika kita beli kamera dengan 48 megapiksel misalnya, tapi harganya cuma 2 jutaan, kita kegirangan kan kita bisa dapat kamera yang harga murah, sehingga kita sudah terbeli, ternyata kita kurang puas dengan hasilnya. Jadi sahabatku semuanya, tidak demikian juga ya. Tidak hanya pada sensor dan merek kamera kita terpaku, tidak hanya kepada resolusi, kita juga harus tahu ISO-nya berapa, aperture-nya berapa, terus mereknya apa gitu kan. Kita fungsikan buat apa, baterainya berapa gitu. Ada banyak lah gitu kan pilihan yang harus kita tinjau lagi dalam pembelian kamera. Ini pengalaman di tempat kami kerja ya. Jadi mereka membeli kamera tanpa membicarakannya terlebih dahulu kepada karyawan yang akan memakainya. Akhirnya yang dibeli adalah kamera dokumentasi dengan harga 20 jutaan. Namun pada praktek di lapangan yang diminta adalah video sinematik. Tentu saja hasilnya tidak akan memuaskan, tetapi secara dokumentasi itu sudah memuaskan karena acara disuting dari awal sampai akhir. Nah, karena perusahaan ini hanya lembaga pendidikan, ya sah-sah saja ya, tidak perlu hasil yang bagus juga. Jadi mereka menerima aja. Cuman ada beberapa orang yang agak mengkritik, mengatakan ini tidak bagus gitu kan. Tapi bagaimana apabila kalian membeli kamera secara pribadi untuk rekaman pribadi? Tentu saja akan sangat kecewa dan menyesal membelinya jika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sahabatku semuanya, sebelum terjadi hal yang serupa, ada baiknya sahabat-sahabat jangan terpaku dulu pada sensor kamera ataupun berapa pikselnya, berapa fps-nya, apalagi sampai tertarik karena ukuran kamera yang besar dan harga kamera itu fantastis gitu ya kan. Tapi jika memang mau membeli kamera, terus kamu memiliki budget yang unlimited, itu nggak masalah ya kan. Tapi kalau misalnya cuma 5 juta budget kamu, ya kan sangat disayangkan. Kalau misalnya budgetnya unlimited, ya langsung aja lah beli kamera yang bisa digunakan buat apa saja dan dalam kondisi apa saja. Misalnya gitu kan, langsung beli drone, beli kamera dengan berbagai fungsi gitu kan. Mungkin saya rasa zaman sekarang itu belum ada kamera yang bisa menggantikan kamera DSLR sekaligus menggantikan kamera drone. Tapi mungkin zaman yang akan lewat, mungkin yang akan datang, mungkin udah bisa ya drone yang membawa kamera mirrorless dengan baterai yang tahan sampai berjam-jam. Artinya beli kamera kalau misalnya budget pas-pasan, kita butuh pasrah dengan kondisi gitu. Maka oleh sebab itu, sebelum kita pergi membeli kamera, ada baiknya kita mengenal dulu sedikit tentang jenis dari video yang akan kita ambil tersebut gitu kan. Jenisnya video yang di darat atau di udara, terus pengambilannya bagaimana gitu kan. Jadi video dari cara pengambilan gambar terdiri dari 2 jenis video yang dihasilkan. Yang pertama video dokumentasi dan yang kedua adalah video sinematik. Nah, dengan mengetahui inilah kamu bisa menentukan kamera apa yang cocok untuk keperluanmu. Jadi yang pertama, kamu harus menentukan apa tujuan dari video yang nantinya kamu hasilkan. Video dokumentasi kah atau video sinematik? Sahabat-sahabatku, tentu sekarang kamu jadi bertanya-tanya, apa itu video dokumentasi dan apa itu video sinematik?
Nah, sekarang saya coba menjelaskan terlebih dahulu contoh-contoh video dokumentasi. Jadi video dokumentasi ini dari namanya jelas ya dokumentasi, dimana hasilnya buat disimpan atau momen bersejarah lah gitu. Jadi sifatnya tentu tidak boleh ada momen yang terlewatkan, karena itulah sehingga kamera ini penggunaannya hanya tegak di satu titik saja, di tempat strategis. Dia merekam suatu acara dari awal sampai akhir tanpa henti. Jadi artinya ini kamera harus punya daya baterai yang bisa tahan sampai berjam-jam, dan ruang penyimpanan yang sangat lega ya, sehingga bisa menyimpan hasil rekaman dari durasi yang sangat panjang. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh kamera DSLR atau mirrorless yang khusus untuk membuat video yang sinematik. Dalam dokumentasi, jika kamera hanya satu, maka saat acara posisi kamera ya nggak bisa berpindah, karena ketika berpindah itu kamera akan goyang, dan bisa jadi saat goyang itu ada momen bersejarah yang terlewatkan. Nah, makanya itu si kamera dokumentasi ini kalau satu ya harus tegak di titik itu aja, nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana. Tentu kalian akan bertanya-tanya ya, loh kenapa di acara konser atau acara talk show kameranya bisa bergerak, berpindah, tidak menimbulkan guncangan? Itu dikarenakan budget mereka yang mampu membeli lebih dari 2 kamera dokumentasi. Juga terkadang dilengkapi dengan kren ya. Nah, jika kamera lebih dari 2, maka hasil video bisa dibilang akan lebih menarik lagi, karena kamera bisa gantian yang bergerak pindah agar tidak ada momen bersejarah yang terlewatkan. Misalnya kamera 1 di depan mempelai, terus kamera 2 ini berjalan mencari momen-momen yang lebih banyak lagi untuk disuting. Nah, seperti itu ya kan. Terus nanti hasilnya kan bisa digabung. Saya disuruh merekam satu acara dan pimpinan menginginkan hasil video biar keren. Kata mereka saya harus menenteng kamera di depan panggung, berjalan ke sana kemari. Padahal kamera yang digunakan kamera dokumentasi biasa yang ukurannya jumbo dan jumlahnya cuma 1 kamera. Nah, saat akan ada momen penting, terus saya kehilangan momen di mana si artis sedang bernyanyi di tengah para hadirin, dan itu adalah momen bersejarah. Saya hanya fokus menyorot wajah-wajah pimpinan saya di depan. Pimpinannya tuh ingin wajahnya tuh momen penting juga, menganggap wajah-wajah mereka itu momen penting yang harus didokumentasikan di acara yang penting gitu. Saya pun waktu pas acara itu sempat ini juga ya, kebingungan di mana artisnya, karena waktu itu sedang fokus menyorot wajah-wajah pimpinan. Kemudian saya dengar ada yang nyanyi, saya pindah menyorot ke panggung, ternyata di panggung kosong. Saya bingung mana sih penyanyinya gitu. Ternyata di bawah panggung sedang mengajak salah satu hadirin bernyanyi, dan saat kamera saya menyorot mereka, artisnya pun pindah ke panggung, dan tidak satu pun footage yang bisa saya ambil saat itu, kecuali wajah-wajah pimpinan, dan itu pun goyang-goyang karena saya mengambilnya kan bergerakkan bawa-bawa kamera. Jika ada kamera lebih dari 1, maka momen itu pasti tidak akan terlewatkan, karena saat kamera 1 bergerak menyorot wajah-wajah kaum narsisus ini, kamera 2 udah standby untuk menyorot ke arah semua acara. Oke, kita kembali ke topik. Selain memiliki lebih dari 1 kamera, jika ingin video yang dihasilkan bisa dibawa bergerak tanpa goncangan, diperlukan lagi alat dinamakan stabilizer. Bisa dipakai gimbal atau crane ya, dan lain-lain. Yang bisa juga seperti rel gitu kan. Nah, contoh kamera buat dokumentasi ini adalah merek jenis Sony zaman dahulu. Kita sebutnya Handycam. Terus ada harga yang murah sampai yang besar seperti ini, yang mahal harganya ya. Acara yang biasa memakai kamera ini pesta pernikahan, pesta ulang tahun, rapat, seminar, talk show seperti Hitam Putih, Kick Andy, dan lain-lain. Nah, CCTV itu juga termasuk dari kamera dokumentasi ya. Video dokumentasi bisa dibuat oleh siapapun, bahkan nenek-nenek tua renta sekalipun, karena dia hanya ditaruh di depan. Ya udah, biarkan aja kamera itu menyala sampai akhir. Bagaimana dengan video sinematik? Biasanya video sinematik dibuat lebih artistik, mata penonton lebih dimanjakan dengan pengambilan gambar yang berestetika. Selain pengambilan yang penuh seni, video sinematik juga lebih banyak memainkan emosi kepada penontonnya, entah itu perasaan sedih, gembira, haru, atau menegangkan. Penonton merasakan keindahan dan melihat sebuah cerita sinema di dalam video yang hanya durasi 1 hingga 7 menitan itu. Dalam pengambilan gambar pun diambil tidak dari sembarang titik. Karena itu video sinematik tidak dibuat oleh sembarangan orang, tapi profesional yang kerja tim.
dengan dikerjakan banyak tim. Contoh video sinematik itu adalah short movie Senja karya Rizal Akbar, video company profile, wedding clip, dan lain-lain sebagainya. Dan video sinematik juga bisa panjang. Contohnya dokumenter yang dibuat oleh BBC Channel yang berjudul Planet Earth. Alat yang digunakan pun tidak hanya kamera dengan tripod doang, tapi ada banyak alat yang terlibat dalam pembuatan video sinematik. Kamera mirrorless atau bisa juga DSLR, tentu saja dengan lensa yang sesuai dengan fungsi pengambilan gambarnya. Terus butuh stabilizer juga agar gambar yang diambilkan tidak bergoyang, tidak bergoncang, dan lebih bagus lagi kalau ada drone. Kalau bisa menggunakan lighting juga dan juga alat-alat lainnya. Maka biaya pembuatan video sinematik itu lebih mahal ketimbang video dokumentasi biasa. Misalnya dokumentasi itu ada durasinya 2 jam, video sinematik hanya 5-7 menit. Itu lebih mahal video sinematik yang berdurasi 7 menit itu. Nah, dengan mengetahui jenis-jenis video ini, kamu bisa mengetahui apa kebutuhanmu dalam membeli kamera. Dengan demikian, kamu tidak lagi membeli kamera hanya berdasarkan sensornya dan harga. Ketahanan baterai dan support kapasitas memori sudah jelas ya. Tapi kalau kamu memang kegunaannya untuk buat kamera sinematik, tentu ketahanan baterai tidak begitu penting. Tapi tetap penting ya. Tapi tidak menjadi urutan pertama dan kedua. Tapi kalau punya budget lebih, kenapa tidak kamu harus membeli baterai dengan banyak gitu kan, sebagai cadangan. Kedua hal ini sangat penting bagi videografer yang mengambil video dokumentasi, baterai dan kapasitas memori ya. Semakin besar kapasitas baterai semakin bagus untuk dokumentasi. Begitu juga dengan kapasitas penyimpanan. Cari kamera yang support dengan memori eksternal juga, sehingga kamu bisa mengganti memori cadangan ketika memori kepenuhan, dan pastikan memorinya support. Misalnya kamera support memori dengan kapasitas up to 64 GB. Terus kamu beli memori dengan kapasitas 128 GB. Maka tentu saja memori kamu tidak support. Jadi perhatikan juga up to slot memorinya. Semakin tinggi up to slot memori, maka semakin bagus. Karena semakin lega daya tampung dari memori yang akan kamu beli terpisah nantinya. Selain yang dua alat tersebut, yang harus diperhatikan dalam pembelian kamera adalah kata-kata digital dan optikal. Nah, ini sering disalahpahami oleh orang-orang awam ya. Kalian pernah beli kamera digital misalnya dengan resolusi 32 kali optical zoom. Terus ada lagi kamera dengan kata-kata di badannya itu tertulis 100 kali digital zoom. Nah, yang mana yang lebih baik? Tentu saja yang 32 kali optical zoom. Kenapa demikian? Karena optical zoom itu artinya kemampuan dari perangkat optik kamera untuk melakukan pembesaran objek yang akan ditangkapnya, sehingga tidak mempengaruhi piksel dari gambar yang diambil. Sementara digital zoom itu pembesaran bukan dilakukan oleh perangkat optik pada kamera ya, tapi hanya pembesaran yang dilakukan secara software. Nah, kamu sendiri bisa melakukannya tanpa kamera dengan menggunakan komputermu. Tinggal buka fotonya lalu tekan tanda kaca pembesar. Nah, seperti itu kira-kira cara kerja dari digital zoom. Jika digital zoom yang terlalu diperbesar. Kerennya HP sekarang adalah dengan dilengkapi kamera yang optical zoom, walaupun hanya pembesaran 4 kali optical zoom ya. Nah, digital dan optical ini tidak hanya di fitur zoom in atau zoom out dari kamera. Sekarang kamera juga sudah dilengkapi dengan yang namanya OIS dan AIS atau Optical Image Stabilization atau Electronic Image Stabilization. Kegunaan perangkat ini biasanya untuk video sinematik karena pengambilan gambar yang dilakukan dengan cara kamera bergerak. Dengan OIS atau AIS, gambar akan mulus gerakannya. Gambar yang tergoncang akan lebih diminimalisir. Nah, dari namanya pasti kita bisa tebak mana yang bagus, OIS atau AIS. Tentu saja OIS ya, karena stabilizernya memang memanfaatkan perangkat optiknya. Oke, OIS dan AIS sekarang juga digunakan di HP. Kalaupun tidak ada keutamaan itu di perangkat kamera kita bisa juga membeli stabilizer eksternal. Tentu saja lebih bagus ketimbang OIS atau AIS. Nah, kamera-kamera murahan juga terkadang menggunakan digital resolusi. Ada di beberapa kamera misalnya memiliki sensor resolusi dengan penggunaan 100 megapiksel. Ternyata faktanya adalah hanya 8 megapiksel. Nah, lebihnya dilakukan oleh digital, bukan optikal. Jadi jarang sih terjadi kondisi seperti ini sebenarnya.
dan fotografer jarang juga yang tahu karena biasanya yang jadi korban adalah orang awam. Tapi pasti ada, bahkan merek terkenal pernah melakukannya. Jadi hati-hati, pastikan kamu membeli kamera yang memang real optical. Biarlah dia mengaku 12 megapiksel tapi memang benar-benar optical, bukan digital. Apalagi yang diperhatikan adalah aperture, sering disebut sebagai bukaan. Aperture ini adalah bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Nah, ini mempengaruhi ketajaman kameramu ya. Semakin kecil aperture-nya, maka semakin bagus hasil kameramu. Oke, sekian dulu video dari saya. Ini sudah pagi ya, saya mau berangkat kerja dulu. Sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan dan yang harus kalian perhatikan lagi dalam hal pemilihan kamera. Namun tidak cukup durasi untuk membahasnya. Ini hanya tips memilih kamera untuk orang awam ya, bukan untuk yang profesional. Kalau tips buat yang profesional tentu bukan saya yang kasihkan tips, tapi saya yang belajar sama kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.